Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan kata tugas atau konjungsi. Yang pertama, definisi. Kata penghubung konjungsi atau yang juga sering disebut dengan kata sambung ialah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat atau satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. B. Ciri-ciri. 1. Sebagai kata penghubung, konjungsi memiliki ciri khusus yakni tidak terdapat di akhir kalimat dan tidak selalu diikuti nomina atau kata benda. Yang kedua, konjungsi sebagai bagian dari partikel mempunyai ciri yaitu tidak terdapat pada akhir kalimat dan tidak selalu diikuti nominal. C. Klasifikasi. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Adalah penghubung dua unsur atau lebih yang setara di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya memiliki kedudukan setara atau sederajat, contohnya dan serta. Contoh kalimat yang pertama, ibu sedang masak dan ayah sedang tidur. Yang kedua, ia membeli buku, pulpen, pensil, serta penggaris. Yang ketiga, saya biasanya pergi dengan sepeda atau angkutan umum. Yang kedua, konjungsi subordinatif adalah penghubung dua unsur atau lebih di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya memiliki kedudukan yang tidak setara. Contohnya ketika, sejak, yang, agar, supaya. Contoh kalimat 1. Arif terjatuh ketika dalam perjalanan. Yang kedua, ibu selalu memilih sayur yang masih segar. Yang ketiga, kamu harus rajin belajar agar sukses. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Konjungsi ini memuat dua konjungsi yang berpasangan untuk menghubungkan dua unsur yang sederajat, konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan. Contohnya, baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian rupa, sehingga, apakah, atau, entah, jangankan, pun. Contoh kalimat yang pertama, baik Pak Anwar maupun istrinya tidak suka merokok. Yang kedua, tidak hanya kita harus setuju, tetapi kita juga harus patuh. Yang keempat ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini adalah penghubung antar kalimat, oleh karena itu, konjungsi ini digunakan pada awal kalimat baru dan diikuti tanda koma. Contohnya, 1. Biarpun demikian atau begitu sekalipun demikian atau begitu sesungguhnya demikian atau begitu walaupun demikian. Meskipun demikian atau begitu pun kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya. Tambahan pula, lagi pula, selain itu. Sesungguhnya, bahwasannya, malahan, bahkan, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Contoh kalimat 1. Kami tidak sependapat dengan dia. Kami tidak menghalanginya. Kami tidak sependapat dengan dia. Biarpun begitu, kami tidak menghalanginya. Yang kedua, mereka berbelanja ke Glodok. Mereka ke saudaranya ke Ancol. Mereka belanja ke Glodok. Sesudah itu, mereka pergi ke saudaranya di Ancol. Yang kelima, ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf digunakan untuk mengawali suatu paragraf yang memiliki korelasi dengan paragraf sebelumnya. Contohnya, adapun akan hal mengenai dalam pada itu. Contoh kalimat 1. Adapun terbongkarnya rahasia bahwa dia di bawah pohon itu tersimpan harta karun. Bermula dari cerita Pak Kisah yang pernah menjadi pembantu raja dan turut menanam harta tersebut sebeberapa puluh tahun yang lalu. Yang kedua, akan hal lamarannya menjadi salah seorang guru di sekolah dasar Impres Raya ini telah kami bicarakan pada rapat guru minggu lalu. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.